Perkenalkan, nama saya Bagus Reza Haryadi, SIKOM MSc, dosen di program studi D3 Bahasa Mandarin Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Pemanduan Wisata sebagai bukti kinerja di bidang pengajaran pada PDD UKPT Sertifikasi Dosen Kemendikbudristek tahun 2024. Metode yang saya gunakan dalam perkuliahan kali ini adalah DIA Delivery terkait dengan data dan materi yang saya berikan pada mahasiswa. Interaction, bagaimana saya membangun interaksi yang baik dengan mahasiswa dan dosen supaya tercipta kegiatan belajar mengajar yang interaktif. Dan terakhir adalah assessment, di mana saya nanti akan menilai hasil kinerja mahasiswa sejauh mana mereka paham dengan materi yang saya gunakan secara objektif, dan akan kita kaji bersama dan kita bahas bersama di akhir perkuliahan. Saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah Teknik Pemanduan Wisata. Yang pertama adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK. Ada 3 CPMK di mata kuliah ini. CPMK 1 mampu menguasai teknik pemanduan wisata dan storytelling sesuai dengan CPL Prodi S11, KK13, KK10, dan KK11. Lalu CPMK 2 mampu menguasai rute pemanduan di dalam objek wisata kekinian dilengkapi dengan penerapan K3 sesuai dengan CPL Prodi P10, KU13, dan KK13. Lalu CPMK 3 mampu mengaplikasikan bahasa Mandarin dalam praktek pemanduan wisata di destinasi wisata sesuai dengan standar kualitas pelayanan wisata sesuai dengan CPL Prodi S12, KU14, dan KK9. Berikut adalah sub CPMK mata kuliah Teknik Pemanduan Wisata. Deskripsi mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang dunia kepemanduan wisata dan melatih keterampilan berbahasa Mandarin dalam bidang kepemanduan wisata. Mahasiswa diharapkan mampu berbahasa Mandarin dalam local guiding dan storytelling, sekaligus menguasai medan hingga rute pemanduan wisata di dalam objek wisata, sehingga wisatawan bisa tetap terjaga keselamatannya. Mata kuliah ini terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Materi pembelajaran pada tatap muka kali ini meliputi kasus wisatawan, jumlah objek wisata komersial di Indonesia, pengelompokan generasi wisatawan, intensitas traveling setiap generasi, Tourism 4.0, peluang wisatawan milenial, motivasi berwisata, wellness wave tourism, the rise of jet-setting tourism, musik konser tourism, food tourism, traveling of the beaten path tourism, destinasi wisata digital dan visual, konsep pengembangan, dan terakhir kesimpulan beserta saran. Referensi yang digunakan ada beberapa referensi. Sistem pembelajaran meliputi sinkronus. Yang pertama, pembelajaran tatap muka di kelas. Lalu kedua, Google Meet atau juga bisa via Zoom. Lalu kedua, asinkronus, mandiri melalui Learning Management System atau disingkat LMS melalui LDIRU, E-Learning Jenderal Sudirman University. Lalu kedua, kolaboratif melalui LMS LDIRU. Berikut adalah contoh penggunaan LMS LDIRU pada mata kuliah ini. Metode pembelajaran teknik pemanduan wisata adalah Project Based Learning atau disingkat PGBL, berupa penyusunan book chapter Mandarin Guidebook di Kota Lama Banyumas. Lalu kedua adalah virtual tour guiding. Evaluasi hasil belajar mahasiswa. Pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan tatap muka dan pemberian tugas secara tematik. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan perkuliahan sebanyak 14 kali tatap muka ditambah dengan UTS dan UAS sehingga total ada 16 kali pertemuan. Setiap mahasiswa berhak mengikuti UTS dan UAS jika kehadiran tidak kurang dari 75%. Evaluasi pembelajaran akan diberikan melalui pemberian tugas, kuis, praktikum, UTS, dan UAS.
Komponen penilaian terdiri dari ujian tengah semester 15%, tugas terstruktur 15%, ujian akhir semester 20%, dan terakhir PJBL 50%. Demikian penjelasan mata kuliah teknik pemanduan wisata. Berikut adalah contoh pembelajaran di kelas dengan pendekatan case-based learning. Selamat menyaksikan. Tachao. Ni hao. Gimana kabarnya Mandarin 2022? Baik. Oke, sebelum kelas kita mulai, kita berikan waktu untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk tema hari ini adalah pergeseran tren wisatawan milenial yang akan kita kaji dengan pendekatan case-based learning. Kita next dulu ya rekan-rekan. Ya, ini sudah sedikit saya tampilkan lagi RPS kemarin yang sudah kita jabarkan dan pelajari bersama-sama ya. Ini adalah tatap muka kedua. Dan untuk lebih lengkapnya, semua materi sudah bisa kalian unduh dan juga tersedia secara edisi luring dan limited edition pada modul ini. Silakan nanti QR scan-nya bisa di-scan untuk kalian unduh untuk modul mata kuliah teknik pemanduan wisata 2024. Next dulu lagi. Ya, seperti yang tadi kita jabarkan, ini adalah pertemuan kedua kemarin membahas kontrak dan gambaran data pariwisata baru 2024-2023 tahun lalu ya. Untuk materi kali ini kita akan lebih banyak tentang pergeseran tren wisata, lalu ada motif berwisata wisatawan Gen Z, dan terakhir adalah pengalaman berwisata wisatawan Gen Z. Kita next dulu saja. Lalu jangan lupa nanti PJBL ya, untuk di akhir semester adalah praktek virtual guiding yang akan kita rekam dengan media Zoom. Jadi pastikan sebelum kita melangkah ke PJBL terakhir ini, kita sebaiknya akan pelajari terlebih dahulu bagaimana dinamika pergeseran tren wisatawan ya. Kita kenali dulu fenomena pariwisata yang ada dan karakteristik wisatawan zaman sekarang. Marketnya sudah beda dari tahun lalu. Nah, setelah kita pelajari bersama, kita amati, baru mungkin kita bisa siapkan strategi-strategi untuk bisa melakukan praktek virtual guiding yang sesuai dengan tren market saat ini. Oke? Oke ya, lanjut dulu. Ya, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, sudah cekkah LD masing-masing? Sudah. Ya, pastikan kalian sudah mengisi presensi hari ini ya, supaya tidak terlewat dan tercatat di sistem. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin sedikit saya bacakan kata-kata motivasi ya. When you travel, you become a different person, a better person. Happy World Tourism Day katanya. Ya, jadi katanya orang yang berwisata adalah orang yang lebih baik dari hari sebelumnya. Tepuk tangan dulu. Ya, pentingnya kita mempelajari karakteristik wisatawan Gen Z dan juga karakteristik wisatawan mancanegara, terutama karakteristik wisatawan Tiongkok ya. Mungkin mahasiswa ada yang pernah melihat berita ini. Yang kanan dulu mungkin Pak Biano, bagaimana? Oh iya Pak, dari yang saya ketahui wisatawan Cina ini jatuh ke jurang Gunung Ijen karena dia selfie kalau nggak salah ya. Dan dari sepaman saya, generasi sekarang itu membutuhkan ada pendamping, pembimbing atau pengawas yang sekiranya bisa membantu mereka do's and don't-nya. Nah, untuk yang ini juga sih Pak, kayaknya ada di Pak untuk yang traveling to Bali ini wajib untuk diketahui bagi wisatawan, terutama wisatawan yang generasi Z ini, do's and don't-nya apa? Ya, betul sekali Pak Bi. Ya, memang zaman sekarang ya, kita sebagai seorang tour guide katakanlah itu juga harus mampu lebih ekstra menjaga wisatawan. Seperti yang berita di kanan ini, benar ada wisatawan asal Tiongkok yang selfie dan tanpa pengawasan yang lebih ekstra akhirnya jatuh ke jurang Gunung Ijen ya, dan sampai kehilangan nyawa. Lalu yang di kanan juga, ini juga pemerintah setempat menerapkan traveling to Bali do and don'ts ya. Jadi beberapa apa saja yang diizinkan, apa yang juga dilarang. Ini juga merupakan respon pemerintah lokal setempat karena memang sekarang wisatawan itu harus lebih diawasi dan dijaga dan didampingi. Tugasnya memang zaman sekarang lebih challenge ya, tapi memang itulah sebagai profesi tour guide itu harus lebih merespon dinamika perubahan market ya.
Ini destinasi wisata kekinian dibuat dengan desain visual yang atraktif dan menarik dan semakin diminati oleh generasi Z dan wisatawan milenial. Apakah kedepannya semua destinasi wisata akan dibuat seperti itu? Lalu apa motivasi milenial untuk berwisata? Pengalaman berwisata seperti apa yang ingin didapatkan oleh wisatawan saat ini? Ini juga menjadi bahan kajian dalam pertemuan kali ini. Lalu yang kanan saya sedikit coba berikan gambaran data dari BPS ya. Jumlah objek wisata komersial di Indonesia berdasarkan jenis kelompok tahun 2020. Coba, mahasiswa, yang paling banyak ini apa nih pertama nih? Buatan. Kedua? Alam. Ketiga? Kita. Air ya. Keempat? Wisata Budaya. budaya. Kelima? Pariwisata. Dan terakhir? Hiburan dan rekreasi. Ya, ini terutama yang membutuhkan modal agak besar ya. Jadi mungkin di terakhir. Oke. Good, very good. Di sini travel and tourism are very important for millennial and they rank travel as a top priority. Ya, ini menurut Katak Naro dan kawan-kawan ya. Lalu merujuk pada Swartbrook and Corner ya, menyebutkan motivasi berwisata adalah status berkaitan dengan gaya hidup, keinginan untuk pamer dan eksklusivitas. Pengelompokan generasi berdasarkan usia terbagi menjadi 4 jenis wisatawan ya. Di sini ada baby boomer, Gen X, milenial, dan Gen Z. Coba Delvin, kalau katakanlah kelas milenial dan Gen Z itu lahiran tahun berapa aja? Baik, untuk tahun untuk generasi milenial itu tahun 81 sampai 96. Itu contohnya Bapak. Sedangkan untuk generasi Z atau generasi Z tahun 1997 sampai 2012 itu mahasiswa. Oke, untuk intensitas traveling setiap generasi. Nah, coba Nicholas, generasi wisatawan mana yang paling sering berwisata? Untuk intensitas wisatawan itu yang tertinggi milenial sebanyak 5 sampai 7 perjalanan per tahun. Karena generasi milenial ini itu terdirinya dari karyawan-karyawan muda dan mereka itu sudah memiliki gaji tetap seperti itu. Ya oke, bagus sekali jawaban Nicholas. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang di era tourism 4.0 ya, tidak cuma industri 4.0, sekarang juga sudah ada tourism 4.0. Di sini milenial itu lebih banyak menggunakan media sosial untuk mencari referensi sebelum mereka berwisata ya. Di sini di sosial media ini mereka milenial ini mencari rujukan untuk rencana berwisata dan melihat komentar testimoni supaya memastikan objek wisata yang akan mereka kunjungi ini benar-benar sudah benar atau mungkin ada yang hoax ya. Ini memang sudah jadi budaya kepo sekarang ya, bisa bilang seperti itu. Lalu ada lagi visual ya, memilih destinasi wisata yang menarik secara visual karena emang sekarang aktivitas wisata sekarang lebih banyak selfie ya, dan juga banyak merekam foto-foto atau mungkin dokumentasi video di dalam objek wisata yang nanti akan diunggah ke dalam media sosial para wisatawan. Ya, milenial yang kebanyakan adalah kaum ekonomi menengah adalah the future tourist di sini. Berwisata apapun kondisi keuangannya, tertarik pada komunitas lokal dan mengajak dan mempengaruhi. Money poor but time rich kalau menurut slide di sini ya. Dan di sini hingga 2024 Kemenparekraf targetkan cetak 2.200 lulusan perguruan tinggi pariwisata, yang mana emang di Indonesia ini membutuhkan banyak serapan SDM pariwisata yang berkualitas. Milenial untuk milenial ya, di sini adalah milenial ini lebih berkeinginan untuk mendapatkan pengalaman berwisata yang unik atau mungkin lebih berkualitas. Sebagai posisi mereka ingin menjadi wisatawan yang lebih independen dan bebas. Mungkin karena aktivitas wisata mereka ini berbeda dari generasi sebelumnya ya. Lalu di sini ada data lagi, generasi digital, milenial juga termasuk generasi web. Orang yang optimisme ya, pengalaman adalah hal penting karena memang berwisata zaman sekarang adalah memberi pengalaman, berpendidikan, kolaboratif, open mindedness, dan media sosial sekali lagi adalah salah satu konsumsi bagi milenial ya. Dan itu juga banyak dimanfaatkan untuk melakukan promosi pariwisata. Ya, berdasarkan hasil survei yang saya dapatkan dari internet ya,
kalau nggak salah ada 5 tren wisata di tahun 2023. Yang pertama ini adalah awareness wave. Coba Lilian, nanti coba ceritakan apa yang Lilian ketahui tentang awareness wave tourism ini. Baik, untuk wellness tourism ini adalah destinasi wisata yang menekankan pada peningkatan personal well-being atau kesejahteraan pribadi. Jadi konsep ini adalah untuk mencari keseimbangan antara kesehatan mental, terus kesehatan fisik dan spiritual. Contohnya yaitu adalah kelas yoga yang ada di Ubud, Bali. Jadi para wisatawan dapat melakukan yoga dengan pemandangan pantai yang masih asri sehingga para wisatawan dapat melepaskan penat dari hiruk-pikuk kehidupan mereka sendiri. Nah, betul sekali Lilian, ya memang dalam tahun lalu ya 2023 ini jenis wisata wellness ya, wisata untuk mencari kesehatan ini lagi banyak digencarkan di Bali ya, dalam bentuk yoga dan juga mungkin spa ya, yang mana ini banyak ditawarkan oleh para pengelola objek wisata yang baru dan kekinian sebagai mungkin salah satu dalam satu paket wisata juga. Dan ini jangan salah, ini juga bisnis yang lumayan ya. Bahkan sejumlah trainernya saya lihat ini dari India langsung didatangkan, trainer yoga gitu. Nah ini juga penting karena katanya zaman sekarang kesehatan mental itu penting. Yoga itu sebagai salah satu jawaban terapinya katanya. Dan juga wisata wellness dan yang menyebutkan yoga ini banyak memang diadakan di Bali. Oke, tren yang kedua yaitu the rise of set jetting. Coba Mas Nicholas, bagaimana, apa yang Anda ketahui tentang tren ini? Jadi untuk wisatawan sekarang ini tuh banyak yang terinspirasi dari film maupun tempat-tempat yang biasa ditayangkan di televisi maupun YouTube. Nah, kenapa mereka tertarik itu? Karena kebanyakan dari mereka ingin merasakan secara langsung. Misal mereka menonton TV, ingin merasakan nuansa yang ada di film tersebut. Nah, kalau di Banyumas sendiri, yang saya tahu itu di Lipakus pernah digunakan untuk syuting suatu film horor. Dan akibatnya sekarang jadi ramai dikunjungi oleh wisatawan asing. Ya, oke, betul menurut Nicholas ya. Jadi memang rise of set jetting ini ya, ini juga tren di mana wisatawan ini ingin mendapatkan pengalaman berwisata sekaligus juga ingin mendapatkan pengalaman bagaimana bisa hadir dalam suatu adegan di acara TV atau mungkin film layar lebar ya. Mereka ingin merasakan bagaimana sih saya ingin merasakan di tempat ini, di lokasi ini. Terutama setelah biasanya kalau film-film box office itu viral atau mungkin sudah banyak mengudara di bioskop-bioskop ya, biasanya tidak sedikit wisatawan yang dulunya mungkin penonton itu mulai berkunjung ke tempat yang katakanlah bisa diakses dengan catatan tidak terlalu jauh apa ya. Lalu menurut data American Express Travel ya, 64% responden ini juga terinspirasi untuk berpergian traveling setelah melihat suatu destinasi yang ditayangkan dalam acara TV atau mungkin film-film layar lebar ya. Ini nilai atau angka yang lumayan juga. Jadi ternyata yang mendorong mereka berwisata ternyata film. Nah ini juga penting. Ya, lanjut yang ketiga yaitu musik konser tourism ya. Coba kembali lagi ke Mas Fabi. Nah, apa yang Mas Fabi ketahui tentang jenis wisata ini? Ya Pak, baik. Jadi berdasarkan pemahaman saya sendiri dan catatan sudah saya ambil, musik konser tourism itu di mana wisatawan dari berbagai macam negara, yaitu mendatangi suatu negara baik maupun itu dalam negeri ataupun luar negeri, yaitu untuk mendatangi konser Pak. Karena kebanyakan dari generasi Z sekarang yaitu mereka lebih memilih untuk mendatangi suatu negara untuk entertainmentnya, dan entertainment yang mereka cari adalah dari suatu grup atau member dari vokalis ataupun band. Nah, di situ menarik banyak perhatian dari anak-anak muda, terutama kalangan Gen Z, untuk melanjutkan wisata mereka. Di situ nggak cuma untuk nonton konser Pak, jadi sebelumnya pasti mereka ada waktu luang sebelum hari konser. Jadi misal pesan tiket sehari sebelum, yaitu untuk melihat situasi dan tempat wisata yang ada di daerah konser tersebut Pak.
Ya, betul sekali Fabi ya. Jadi memang sekarang sudah ada di sini istilahnya musik turis ya, di mana wisatawan, yang mana ini juga mungkin saya bilang ini fans ya. Mereka tuh punya alasan yang mendorong mereka berwisata, yaitu alasan utamanya adalah ingin menonton katakanlah suatu konser ya, konser musik sebagai bentuk mereka sebagai fans yang ingin menyaksikan idola mereka tayang di panggung ya. Nah, dalam aktivitas kunjungan ke konser itu mereka juga tidak ikut juga untuk berwisata ya, mampir kemana dulu, nginep di hotel mana, habis itu mungkin besoknya baru nonton konser. Nanti di sini diceritalah suatu aktivitas wisata ya seperti. Nah, yang keempat ini yang paling semua orang suka ya, mungkin yaitu jenis food tourism ya. Coba Delvin, apa yang kamu ketahui tentang wisata jenis ini? Baik, wisatawan juga tidak hanya untuk jalan-jalan saja, tapi bisa untuk menyicipi makanan-makanan yang ada di negara tersebut. Ya, juga untuk membajai tradisional makanan tradisionalnya dan mencicipi kayak resep-resep yang ada di restoran tersebut dan bisa mempraktekannya di negara asalnya. Oke, mungkin biar saya luruskan sedikit ya. Jadi food tourism itu memang motivasi berwisata tidak hanya untuk berwisata, berkunjung ke objek wisata yang cantik atau mungkin indah, tapi juga ingin mencicipi ya kuliner lokal yang ada di sekitar destinasi wisata tersebut. Nah, orang zaman sekarang juga ingin mempelajari ya resep-resep rahasia kuliner lokal dan ingin menduplikat ya, kita amati, tiru, dan modifikasi supaya mungkin bisa kita produksi di rumah atau mungkin kediaman kita ya. Contohnya lah ya, gampangnya, dulu mungkin Japanese food di Indonesia belum banyak ya. Zaman saya masih kecil itu masih saya sangat sedikit sekali jumpai Japanese resto ya. Tapi sekarang juga di setiap kota sudah banyak ya kuliner-kuliner Jepang yang mungkin hasil dari akulturasi dua budaya ya. Walaupun tidak mungkin 100% Jepang, tapi bisa kita amati dan kita sesuaikan dengan bahan baku yang ada di Indonesia. Itu adalah salah satu juga mungkin bukti dari food tourism ya, orang berwisata ke negara Jepang dan pulang membawa mungkin resep-resep yang bisa mereka adaptasi ya, dan bisa kita tiru dan kita jual di sini. Jadi emang food tourism itu merupakan salah satu aktivitas wisata yang mungkin zaman sekarang ini masih laris ya, karena memang wisatawan itu butuh makan dan konsumsi minuman. Ya, oke. Lalu kelima adalah traveling off of the beaten path ya. Coba mahasiswa, apa yang kalian tahu tentang tren wisata ini? Dari sepahaman saya sih Pak, kalau untuk traveling off the beaten path ini, di mana wisatawan lebih menyukai wisatawan yang anti mainstream, yang dimana tempat wisata ini yang tidak banyak diketahui oleh orang dan tempatnya itu yang sepi. Mereka tuh justru mencari esensi di mana wisata yang orang-orang gak banyak berani lakukan. Jadi tersesat itu merupakan salah satu tujuan mereka juga. Soalnya mereka bisa menemukan hidden gem yang dapat mereka cari di wisata alam ini juga. Ya, jadi motivasi mereka juga dapat mendapat adrenalin rush dalam mengeksplorasi tempat-tempat hidden gems yang belum terjamah oleh masyarakat dan wisatawan lain. Biasanya sih di alam ya. Biasanya mereka tuh membawa kendaraan pribadi. Nah, seperti contohnya kayak sepeda gitu untuk menelusuri tempat wisata sendiri, yang kebanyakan itu tempat wisata alam yang memiliki view yang indah seperti itu. Oke, bagus sekali mahasiswa ya. Travel of the beaten path ya. Di sini memang wisatawan ada dorongan ingin berwisata ke tempat-tempat wisata yang anti mainstream ya, menggunakan transportasi yang mungkin roda dua ya, karena objek-objek wisata ini tergolong hidden gem yang sulit diakses oleh kendaraan-kendaraan ukuran besar ya. Makanya kebanyakan nih lebih pada wisata alam seperti yang ada di slide ini ya. Dan nanti setelah mereka dapatkan spot rahasia yang mereka bisa akses, lalu mereka dokumentasikan dan biasanya mereka viralkan di sosial media. Barulah menunggu viral dan tempat itu menjadi terkenal.
Ya, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini juga kita kenal dengan istilah hyper connected society ya, di mana masyarakat zaman sekarang itu lebih terhubung via media sosial ya, dan juga ini mempengaruhi perubahan pola wisatawan milenial ya. Wisatawan zaman sekarang lebih percaya pada objek wisata yang dipromosikan via foto atau video pendek daripada keterangan via tekstual ya. Mereka lebih senang melihat yang visual. Lalu pemilihan destinasi wisata lebih ke arah visual juga. Nah, cari tempat wisata yang secara foto ini instagramable, cantik, tapi begitu kadang ke sana mereka kaget, loh ternyata kok beda sama di foto. Nah, ini juga perlu kita waspadai dengan antisipasi dengan membaca testimoni-testimoni para netizen yang posting atau mungkin mengomentari foto-foto tersebut ya. Lalu ada 3 konsep pengembangan di sini. Yang pertama positioning esteem ekonomi ya, di mana customer zaman sekarang adalah orang-orang yang eksis di dunia maya, media sosial dan media digital. Dan mereka tuh butuh pengakuan, makanya pengakuan itu bisa didapatkan melalui aktivitas wisata yang cenderung mencerminkan kelas atau mungkin status sosial mereka. Lalu kedua, differentiating destinasi digital ya. Destinasi wisata sekarang itu harus dibikin instagramable, dibangunlah selfie spot atau mungkin frame IG ya, yang dalam bentuk figura supaya kita bisa potret di tempat-tempat dengan background panoramik yang cantik. Lalu ketiga adalah branding ya, destinasi zaman now ya. Pentingnya kita branding, punya tagline, lalu ada jargon-jargon yang mudah diingat. Jadi kalau kita upload foto di sosmed, kita tinggal samakan dengan tagline destinasi wisata tersebut supaya bisa lebih cepat viral dan di tag ya, istilahnya zaman sekarang ya, supaya bisa lebih meningkatkan follower kita dan yang fans kita ini. Nah, ini juga penting zaman sekarang lah ya. Gitu. Personal branding juga penting, apalagi untuk orang-orang milenial seperti saya ini. Oke, kesimpulan dan saran ya, pada era tourism 4.0 ini pergeseran budaya cyber ya berdampak pada pergeseran budaya visual yang turut merubah pola milenial berwisata dan juga pola Gen Z berwisata ya. Lalu Kemenparekraf selaku stakeholder utama pariwisata Indonesia juga ikut ya berinovasi bekerja sama dengan sejumlah stakeholder untuk menggarap pasar milenial ya. Jadi menciptakan destinasi-destinasi wisata, paket-paket wisata yang katakanlah lebih dicocokkan dengan selera dan motivasi berwisata oleh milenial dan Gen Z ya. Nah, ini kita harus beradaptasi sesuai dengan market yang sedang berkembang zaman sekarang. Paham ya mahasiswa? Pak. Oke. Ya, jangan lupa ini adalah sumber referensi untuk hari ini ya. Silakan kalau mau dibaca-baca dan diakses di rumah, lumayan buat nambah pengetahuan ya. Ya, seperti biasa sekarang kita kuisis ya untuk menilai asesmen hari ini lah ya. Jadi siapkan HP kalian, ini kodenya. Ya, kebanyakan mahasiswa yang hanya 2 orang sih yang miss ini di pertanyaan nomor 9 ya. Yang mana ini ternyata jawaban yang salah itu kecuali ya adalah kemampuan bernyanyi yang profesional ya. Guide itu tidak terlalu dibutuhkan kemampuan bernyanyi secara profesional, lebih ke arah penyanyi mungkin ya. Tapi mungkin sebagai guide yang baik supaya bisa menjadi teman ngobrol bagi wisatawan yang nyambung ya. Makanya perlu dibekali oleh pengetahuan tentang musik, band, event musik, dan alat musik ya. Dan juga seorang guide berbahasa asing ini perlu menyiapkan bahasa asing pemanduan yang terkait dengan istilah permusikan. Guys, materi 2022, terima kasih ya untuk materi dan kehadiran kalian hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan akan tentang dengan topik jenis dan tugas pramuwisata di zaman sekarang ya. Tapi sekarang sudah cukup dengan pengetahuan tentang tren wisata 2022-2023 ya. Oke, sampai ketemu minggu depan.